Preciso ter nenhum treinador lá. Basta que o professor Renier ser bom. Pelatih Arab Saudi U17, Mario Jorge, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Di bawah tekanan juara Asia, Dimas justru menunjukkan ketenangan yang membuat stadion terdiam sejenak. Anak ini punya kualitas kelas dunia, ujarnya, tapi apa yang sebenarnya dilakukan Dimas sampai membuat sang pelatih terkesima? Suasana Stadion Utama Sumatera Utara pada malam itu benar-benar membara. Ribuan pasang mata tertuju ke lapangan, menyaksikan duel antara Timnas Indonesia U17 melawan Uzbekistan U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan juara Piala Asia U17 edisi terbaru. Sejak peluit awal dibunyikan, Garuda Muda langsung menunjukkan keberanian mereka. Tidak ada rasa takut atau minder meskipun berhadapan dengan skuad yang pernah menaklukkan raksasa Asia lainnya. Justru sebaliknya, anak asuh Nova Arianto bermain agresif dengan pressing tinggi sejak menit pertama. Serangan-serangan cepat Indonesia membuat Uzbekistan terlihat gugup. Pemain-pemain bertahan mereka dipaksa bekerja ekstra keras untuk menghalau pergerakan lincah Mirza, Goli, dan Dimas Prasetyo di lini depan. Setiap kali bola di kaki Indonesia, suasana stadion bergemuruh dengan sorakan penonton. Menit ke-17 menjadi titik awal ledakan euforia. Dava Zaida melepaskan umpan terobosan akurat ke arah Dimas Prasetyo. Berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Uzbekistan, Dimas tak tergesa-gesa. Dengan satu tipuan halus, ia mengecoh penjaga gawang dan menceploskan bola ke gawang yang kosong. Gol ini sontak membuat stadion bergetar oleh teriakan penonton. Gol tersebut mendapat pujian luar biasa dari pelatih Arab Saudi U17, Mario Jorge, yang hadir langsung di tribun. Menurutnya, ketenangan Dimas di momen krusial seperti itu adalah kualitas kelas dunia untuk pemain seusianya. Jarang ada pemain muda yang mampu membuat keputusan setenang itu di bawah tekanan. Tak berhenti di situ, Indonesia terus menekan. Pergerakan Noah Oliver di lini tengah benar-benar merepotkan Uzbekistan. Pada menit ke-22, ia melakukan aksi individu brilian dengan melewati beberapa pemain lawan. Bek Uzbekistan sampai harus melakukan tackle keras demi menghentikannya. Kiper Indonesia, Dava Algazemi, menjadi pahlawan di babak pertama. Beberapa kali ia melakukan penyelamatan gemilang, termasuk menepis tendangan keras Murodov di menit ke-43. Jika bukan karena refleksnya yang luar biasa, Uzbekistan pasti sudah menyamakan kedudukan. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Garuda Muda. Di ruang ganti, Nova Arianto memberikan instruksi untuk tetap fokus, tidak terlena, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mental juara benar-benar ditanamkan ke setiap pemain. Memasuki babak kedua, Uzbekistan mencoba mengambil alih permainan. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi dari sayap kiri dan kanan, namun lagi-lagi Dava Algazemi tampil sebagai tembok terakhir yang sulit ditembus. Menit ke-58 menjadi momen krusial ketika Laziz dari Uzbekistan berhasil melewati 3 bek Indonesia, namun tendangannya masih bisa ditepis dengan sempurna oleh Dava. Sorakan penonton semakin membahana memuji kiper muda ini. Lalu pada menit ke-67, Indonesia kembali menghentak. Fabio Aska melepaskan umpan sudut terukur ke tiang jauh. Al-Ghazani yang berada di posisi tepat sukses memenangkan duel udara dan menanduk bola masuk ke gawang Uzbekistan. Skor berubah menjadi 2-0. Gol kedua ini memperlihatkan kualitas permainan kolektif Garuda Muda. Pergerakan pemain yang rapi, timing yang tepat, dan kepercayaan diri tinggi membuat serangan ini berjalan sempurna. Setelah unggul 2 gol, Nova Arianto melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga intensitas. Pemain-pemain pengganti pun tak menyia-nyiakan kesempatan, tetap bermain cepat dan disiplin. Uzbekistan semakin frustrasi. Beberapa kali mereka kehilangan bola di area sendiri, dan terlihat mulai kehilangan fokus. Tekanan mental dari dukungan puluhan ribu supporter Indonesia semakin membuat mereka tertekan. Menit ke-90, Goli hampir mencetak gol ketiga. Kiper Uzbekistan sudah terkapar, namun tendangan Goli sedikit melebar di sisi gawang. Meski gagal menambah gol, para penonton tetap memberi tepuk tangan meriah. Peluit panjang dibunyikan. Indonesia menang 2-0, sebuah hasil yang mengejutkan banyak pihak, termasuk Mario Jorge yang menyebut kemenangan ini sebagai peringatan keras bagi Mali, lawan Indonesia di final nanti. Di tribun VIP, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Ia mengaku sangat terkesan dengan permainan Garuda Muda, terutama pertahanan solid yang diperlihatkan Matthew Baker dan Putu Panji. Erick menyebut,
menghadapi juara Asia dan mampu menahan mereka tanpa kebobolan adalah pencapaian besar. Apalagi dilakukan dengan permainan yang disiplin dan penuh keberanian. Bagi Erik, kemenangan ini adalah bukti kerja keras pemain dan strategi matang dari Nova Arianto. Rotasi pemain yang dilakukan berjalan efektif tanpa mengurangi kekuatan tim. Nova sendiri menjelaskan bahwa hampir 50% komposisi pemain di laga ini berbeda dari pertandingan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan semua pemain mendapat kesempatan dan siap jika dibutuhkan di Piala Dunia nanti. Kemenangan melawan Uzbekistan menjadi modal berharga sebelum menghadapi Mali di final. Namun Nova menegaskan bahwa fokus utama adalah mematangkan sistem permainan, bukan hanya hasil akhir. Jika menengok pertandingan melawan Tajikistan di laga pembuka, permainan Indonesia masih terlihat kurang padu. Namun kini, perkembangan terlihat jelas, baik dari sisi teknik maupun mental. Pertemuan melawan Uzbekistan yang sangat kuat memberi pelajaran berharga. Anak-anak Garuda kini tahu bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi Asia, bahkan mengalahkan juaranya. Pemain-pemain seperti Dimas, Noha, Dava Al-Ghazemi, dan Al-Ghazani semakin percaya diri. Mereka bukan hanya bintang masa depan Indonesia, tapi juga calon bintang di level dunia. Final melawan Mali akan menjadi ujian terakhir di Piala Kemerdekaan 2025. Dengan dukungan penuh supporter dan kepercayaan diri yang sedang tinggi, Garuda Muda siap memberikan segalanya. Dan jika permainan seperti melawan Uzbekistan bisa terulang, bukan tidak mungkin trofi Piala Kemerdekaan akan menjadi milik Indonesia untuk pertama kalinya. Dengan semangat, teknik, dan mental juara yang mulai terbentuk, Timnas Indonesia U17 telah membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah. Pertanyaannya kini, siapa yang berani meremehkan mereka lagi?